Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Guang Channel hadir kali ini akan menyampaikan materi terkait taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas untuk Madrasah Tsanawiyah kelas 7 semester Gasal. Sebelum kita memasuki materi, bisa kita perhatikan untuk pemetaan materi pada bab 3 kali ini, yaitu membiasakan akhlak mulia yang terdiri dari taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Untuk materi yang pertama yaitu akhlak terpuji taubat. Pengertian taubat secara bahasa artinya adalah kembali. Sedangkan menurut istilah, tobat adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam yang lain. Untungnya sebagai seorang muslim diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Dalam sebuah hadis disebutkan, "An Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khotoun wa khairul khotoinat tawabun." Artinya, dari Anas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertobat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Allah adalah Zat yang Maha menerima tobat. Tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah kecuali syirik atau mempersekutukannya. Sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat atau semurni-murninya taubat disebut dengan taubatan nasuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, "Hei manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku sendiri bertobat dalam sehari 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, yang kedua, jenis dan syarat taubat. Yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau disebut hakul adami, yaitu 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya.
Jenis dan syarat taubat yang kedua yaitu taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara yang pertama, apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yang kedua, apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya atau hibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Taubat dari segala kesalahan tidaklah membuat seorang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Berikutnya, dampak positif perilaku bertobat. Yang pertama, dampak positif bagi pelakunya sendiri. 1. Memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima tobatnya jika tobatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar, yaitu Islam, setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat. Berikutnya, dampak positif perilaku tobat bagi orang lain termasuk keluarga. 1. Lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertobat. Selanjutnya, yang keempat, perilaku membiasakan diri bertobat dapat dilakukan diantaranya yaitu 1. Tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Dan yang kelima, bersikap hati-hati di dalam bergaul. Kelima perbuatan di atas yang akan menuntun manusia serta menjadikannya pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, materi yang berikutnya yaitu akhlak terpuji taat. 1. Pengertian taat. Secara bahasa, taat artinya tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, artinya adalah tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعويلا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat di atas, maka kita bisa simpulkan kepada siapa saja kita harus taat, yaitu satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Yang kedua, taat kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan ini pun mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti taat kepada Rasul, berarti taat kepada Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan, an Abi Hurairah an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man ata'ani faqad ata' Allah wa man ngasoni faqad ngasallah. Artinya, dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang berikutnya, bentuk-bentuk atau contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya satu, Bapak Soeharto, pemilik sebuah usaha CV Roti Nikmat yang mewajibkan seluruh karyawan perempuan memakai hijab dan sholat berjamaah setiap waktu sholat, yang bertujuan untuk semakin rajin menjalankan ajaran Islam. Yang kedua, pada suatu sekolah melatih siswanya untuk secara rutin membaca doa Asmaul Husna dan membaca Al-Quran sebelum memulai pelajaran, sholat jamaah, zikir, dan sholat duha untuk upaya mendapatkan ketenangan hati, pikiran dalam menuntut ilmu, sehingga ilmunya berkah dan bermanfaat. Contoh yang ketiga, Nur Hasanah dilamar oleh seorang pemuda tampan, kaya lagi terhormat, tetapi non-muslim. Sebenarnya hati Nur Hasanah juga mencintainya, karena Islam melarang muslimah menikah dengan lelaki non-muslim. Akhirnya Nur Hasanah menolak lamaran tersebut dengan sopan. Yang berikutnya, dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antaranya, satu, memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memperoleh ridho Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Dan yang ketiga, memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Artinya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Selanjutnya, yang ketiga, membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya antara lain: 1. Segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun tidak. Yang keempat, senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun sedang sendirian atau tidak ada orang lain yang melihatnya. Selanjutnya, membiasakan akhlak terpuji yang ketiga, yaitu istiqomah. Yang pertama, pengertian istiqomah. Secara bahasa, istiqomah artinya adalah lurus. Sedangkan menurut istilah, istiqomah yaitu suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu ibadah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Hud ayat 112, Bismillahirrahmanirrahim, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadkhaw innahu bima ta'maluna basir. Artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, cara membiasakan agar istiqomah di jalan Allah. Di antaranya ada 1. Meluruskan niat. Niat merupakan penentu suatu ibadah dan ia mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niat ibadah dalam hatinya. Sebagaimana hadis disebutkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat-niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab. Cara yang kedua yaitu memahami makna syahadat. Dengan seseorang mengucapkan syahadat, maka ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam hal beribadah. Sedangkan ibadah itu sendiri adalah suatu konsekuensi dari ucapan syahadat seorang muslim dan sifatnya mengikat. Cara membiasakan istiqomah yang ketiga yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu seorang muslim untuk lebih istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Artinya, katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang soleh. Dan yang keenam, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membiasakan akhlak terpuji yang keempat yaitu ikhlas.
1. Pengertian ikhlas. Secara bahasa, ikhlas artinya bersih dari kotoran. Sedangkan pengertian menurut istilah yaitu niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, Bismillahirrahmanirrahim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah sesungguhnya sholat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Rasulullah pun bersabda, ngan Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam ro'ati yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Demikianlah pemaparan untuk materi bab 3 kelas 7 semester Kasal, yaitu membiasakan akhlak terpuji yang terdiri dari taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan sekarang juga, karena itu sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.